Kami satu demi satu bahkan didoakan oleh Bapa sendiri, yaitu oleh anak sendiri di samping tahta Bapa mendoakan, become our intercessors for us to be here today. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau belajar lebih lagi kehendak-Mu, kami mau belajar lagi isi hati-Mu lewat firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah setiap daripada kami, Roh Kudus, ini hati kami, Roh Kudus ini telinga kami, ini fokus kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh di kami tundukkan, kami beri diri untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman-Nya dan meresponi dengan ketaatan. Kita semua katakan, amin. Shalom. Hari ini adalah series terakhir dari sermon terakhir dari series kita yang berjudul Good News. Dan untuk teman-teman kita refresh hari-hari ini, kita kan minggu lalu merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini kalau kita berada di era yang sama di mana Yesus bangkit, maka hari-hari ini adalah di mana ada 50 hari terakhir menuju Pentakosta atau ketika Roh Kudus dicurahkan pertama kali di loteng atas untuk murid-muridnya di Yerusalem. Jadi hari-hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita nggak cuma berhenti dari kita merayakan kebangkitannya, bahkan kita tidak hanya berhenti memperingati kematiannya, tapi kita juga memperingati di mana Roh Kudus akan dinyatakan lebih lagi hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan membahas good news yang part selanjutnya, di mana kita sedikit merefresh bahwa apa sih kabar baik daripada kematian Yesus dan kebangkitannya, dengan tujuan utama Tuhan adalah bagi setiap manusia memiliki hubungan. Katakan hubungan. Sedangkan berkebalikan dengan tujuan iblis bagi setiap manusia adalah adanya pemisahan atau separations. Bukan cuman antara kita dengan Tuhan, tapi bagaimana hubungan antara manusia dengan sesama juga dihancurkan. Karena kita tahu sebenarnya konsep terbaik atau tujuan atau desain yang terbaik adalah bagaimana manusia punya relasi dengan Tuhan dan mencerminkan karakter Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, bukan soal fisik tapi bicara soal karakter kita, nature kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sendiri adalah kasih. Bukan Tuhan memiliki kasih, but He is love. Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita terpisah dari Tuhan, maka nature dari produk yang akan kita hasilkan bukanlah kasih. Dan kita tahu bahwa kematian di kayu salib adalah demonstrasi daripada kasih yang terbesar. Kasih yang menyerahkan nyawanya buat setiap kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dan kebangkitan Yesus di kayu salib menunjukkan demonstrasi daripada kuasa terbesar. Ya kan? Karena maut sudah dikalahkan. Maut itu teman-teman levelnya lebih dari sakit penyakit, daripada kemiskinan, daripada kesepian. Maut adalah keterpisahan dengan Tuhan secara kekal. Amin. Dan itu pun sudah dikalahkan melalui kebangkitannya di kayu salib. Jadi hari-hari ini kita sudah melewati kebangkitan Yesus, kebangkitannya, dan hari-hari ini kita akan mengalami, kita amini supaya setiap dari teman-teman kita di Shine ini mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari, sebelum kita akan masuk ke dalam subtema atau bahan daripada konteks Alkitabnya, kita akan belajar ini teman-teman. Ini yang tadi saya doakan, saya perkatakan dalam doa adalah Yesus menjadi pendoa syafaat buat kita. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 34, 1, 2, 3. Dan hal apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada, karena
Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. At the right hand of God, the Father, Jesus also interceding for us. Menjadi intercessor, perantara buat setiap daripada kita. Jadi kalau kita bicara gini teman-teman, seringkali ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam situasi yang mendesak, ketika bahkan keluarga kita bukan jadi tempat aman buat kita pernah berpikir, kita mungkin pernah bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Seolah-olah situasi kita tidak menunjukkan bahwa Yesus, bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Kenapa semua penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Bahkan kita mungkin lahir dari keluarga yang tercerai-berai, lahir dari keluarga yang broken, dan seringkali kita bertanya, why? Kenapa? Ya kan? Dan seringkali kita berpikir bahwa Tuhan gak mikirin aku ya. Tuhan gak peduli ya sama aku. Itu adalah kebohongan yang coba iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Kalau kita baca Alkitab, kita akan sadar bahwa bahkan ketika Yesus quote unquote sudah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita dari dosa, dia masih berdoa untuk setiap daripada kita. Teman-teman harus tahu bahwa ketika kita berdoa buat seseorang, ketika seseorang berdoa buat kamu, berarti dia punya pikiran terhadap kamu, dia punya perasaan kepada kamu. Doa bukan kata-kata yang kosong. Ketika orang tuamu, ketika kakak rohanimu, siapapun mendoakan kamu, dia menaruh pikirannya, dia menaruh hatinya untuk berdoa untuk kamu. Dan itulah teladan Yesus. Bahkan sampai dia sudah dimuliakan, bangkit dan naik ke surga, dia masih berdoa buat kita teman-teman. That's so powerful, amin. Berarti dia secara konstan dan intentional memikirkan kita. Bahkan dia bertindak dengan cara dia kirimkan pribadi Roh Kudus buat setiap daripada kita. Jadi hari-hari ini mari kita sama-sama banyak berdoa. If you pray, you put your heart, your mind to that person. Amin. Nah makanya hari ini kita akan belajar kalau Yesus berdoa, bersyafaat buat kita akan belajar salah satu doa dari Yesus. Doa ini disebutkan High Priestly Prayer atau doa imam besar atau imam maha tinggi. Kenapa? Karena Yesus sendiri, imam ini sebenarnya adalah di dalam konteks Yahudi itu adalah sebagai perantara antara umat dengan Tuhan. Dan imam kita, imam besar agung, bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa imam besar agung ini gak cuma mendoakan, Yesus itu merasakan apa yang kita alami. Makanya di Good News part yang Koet pernah bawakan tentang Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani, menghadapi traumanya, menghadapi trauma yang belum terjadi tapi dia sudah tahu itu adalah hal di mana Yesus berdoa. Dan sekarang kita akan belajar di Yohanes 17 ini secara konteks adalah sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Jadi setelah dia ada perjamuan kudus. Iya, perjamuan makan ya. Perjamuan kudus ya bersama dengan murid-muridnya ya kan, karena saat itu memperingati Paskahnya orang Israel, bangsa Yahudi. Kemudian sebelum Yesus ditangkap, dia bersama-sama di upper room melakukan yang namanya Last Supper ya bahasa Inggrisnya. Dan di situ ada audiensinya adalah murid-muridnya. Makanya ada gambar ya Yesus bersama murid-muridnya, dia memecahkan roti, minum anggur, bahkan sebelumnya dia juga membasuh kaki. Nah, doa ini didengar oleh murid-muridnya dan secara khusus hanya tercatat di Yohanes. Doa yang dia ucapkan di saat perjamuan terakhir. Ya, jadi ini sebelum doa di Taman Getsemani. Dan apa sih yang sebenarnya Yesus doakan dan sesignifikan apa doa Yesus di kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita baca, tidak bersama-sama, saya bacakan saja. Di
Di Yohanes 17 ayat 1 sampai 4, ini adalah the Passion Translations. After Jesus said this, he looked toward heaven. Jadi dia menengadahkan wajahnya ke atas. Dan dia berdoa, Father, the hour has come. The hour ini adalah hari atau jam saat di mana Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Glorify your son that your son may glorify you. Kita tahu bahwa kemuliaan yang dinyatakan ini kemuliaan yang lahir dari kematian Yesus di kayu salib. Penyerahan dirinya untuk mati buat kita. For you granted him authority over all people that he might give eternal life. Dan karena kematiannya ada eternal life, ada hidup yang kekal yang diberikan kepada setiap orang. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Satu pekerjaan, satu misi yang Bapa berikan atau utus kepada Yesus adalah untuk mati di kayu salib buat kita. Dan disitulah kemuliaan itu terpancar. Kemuliaan datang dari sebuah pengorbanan yang begitu besar di kayu salib. Nah, karena apa? Supaya dengan jalan ada pengorbanan itu teman-teman, kita bisa mengalami atau mendapatkan eternal life. Katakan sama-sama eternal life. Hidup yang kekal. Tapi ini sesuatu yang harus kita garis bawahi teman-teman. Di Yohanes 17 sampai Yohanes 17 ayat yang 1 sampai ke 26 itu terbagi menjadi 3 part. Part yang pertama yang ini sedang kita bahas salah satunya ayat 1 sampai 5, Jesus prays for himself. Dia berdoa untuk dirinya. Dia mau menyatakan ketika dia akan ditangkap dan disalib itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk melengkapi, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Karena dikatakan segini, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Selama penciptaan, bahkan pada saat penciptaan sekalipun, Tuhan sudah memikirkan manusia. Tuhan sudah menyediakan keselamatan di dalam hadirat Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Mari kita menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan kita. Di sini dikatakan eternal life. Maka eternal life ini apa teman-teman? Dikatakan bahwa they know dalam kurung ginosko. Apa sih ginosko ini? Seringkali kan dibilang, oh they know you. Artinya Yesus bilang supaya mereka mengenal Engkau Bapa. Dan mengenal di sini menggunakan kata ginosko. Bukan sekedar tahu ya, tapi adalah knowledge gain through experience and relationship. Kalau kita bilang tahu Bapak Prabowo, ya kita tahu dia adalah Presiden Indonesia. Kalau teman-teman bilang saya tahu Ko Edwin, more or less pasti tahu, mungkin pernah berelasi. Tapi yang mengalami Ko Edwin adalah kami, istri dan anak-anaknya, kalian juga lah ya. Karena ada experience dan ada relationship. Jadi nggak cuma sekedar knowledge. Oh iya, Pak Prabowo ini punya kucing namanya Bobby. Nah itu cuman tahu, tapi tidak pernah mengalami dan punya hubungan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib dan hidup, dia memberikan kepada kita eternal life yang artinya bukan cuma kita akan alami atau kita rasakan waktu kita mati. Tapi di dunia ini, yang percaya katakan amin. Siapa yang di dunia ini mau merasakan eternal life, itu adalah ketika kita punya hubungan atau relasi dan mengalami Tuhan itu sendiri. Jadi jangan tunggu, oh aku mau merasakan Tuhan, kayaknya ini perasaannya akan hanya bisa dirasakan ketika kita masuk surga gitu, ketika kita mati. No, tapi di dalam hidup kita sekarang, kita akan bisa mengalami eternal life tadi. Dan eternal life ini artinya we are alive and active to God's environment. Jadi eternal life itu bukan berarti mati baru merasakan eternal life. Tapi justru ketika kita hidup, ketika kita aktif, ketika kita masih punya nafas di muka bumi ini, kita bisa merasakan, mengalami eternal life.
Dan salah satu teolog yang saya baca, saya kutip dari Enduring Words, dikatakan begini teman-teman, eternal life ini adalah if God and His spiritual environment does not affect atau even dominate our life. Bisa dikatakan kita tidak mengalami eternal life. Simpelnya gini teman-teman, kalau misalnya dalam hidup kita sehari-hari, kita kerja, kita sekolah, kita memiliki hubungan, kita nggak pernah sedikit pun melibatkan Tuhan di dalamnya, nggak pernah tanya Tuhan, Tuhan seneng nggak dengan hal ini, Tuhan what's next I need to do, Tuhan tolong dong urapi perkataanku, tolong urapi pekerjaanku, tolong urapi hasil karyaku. Bisa-bisa kita ini kehilangan apa yang Tuhan doain buat kita. Yesus loh, di tengah-tengah dia mau menuju salib, dia masih berdoa buat setiap manusia, setiap pengikutnya untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan di muka bumi ini ketika Yesus mengajar, ketika Yesus hidup, dia mengalami konektivitas, dia terhubung dengan Bapa di surga. Dan ketika dia sudah melakukan karya di salib, karya keselamatannya di kayu salib, dia juga mau kita ngerasain hal yang sama. Nah, ketika kita tidak terhubung atau kita ngerasa spiritual life itu cuma di gereja aja, cuma 2 jam, cuma lagi pas lagi cool aja, berarti kita sedang tidak hidup dalam eternal life tadi. Jadi kehidupan kerohanian itu seharusnya menjadi bagian hidup kita sehari-hari. That's the eternal life, teman-teman. Dan selanjutnya, kalau misalnya bobot ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa mengalami yang akan kita bahas di dalam inti dari doa Yesus sebagai imam besar kita. Dia mau, yang pertama tadi kan dia berdoa supaya kita mengalami Tuhan, mengalami hidup kekal. Artinya kita punya hubungan dengan Bapa kita di surga. Dan selanjutnya, part yang berikutnya adalah part di mana Yesus berdoa untuk setiap kita. Untuk setiap kita yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengaku bahwa kita muridnya, yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan atau Kristen. Jadi hubungan dari kayu salib ya, kita selalu bilang bahwa salib ini terdiri dari 2 bagian, horizontal dan vertikal. Vertikal bicara hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dia nih yang mendorong kita, yang ngasih tahu, kamu kalau doa Bapa kami yang di surga. Ya kan? Bahkan dia constantly merepresentasikan bagaimana hubungan dengan dia dengan Bapa di surga. Supaya kita juga bisa seperti itu teman-teman. Bahkan Paulus mengatakan bahwa dia akan menjadi yang sulung. Kita ini diperdamaikan dengan Tuhan sehingga kita bisa panggil dia Bapa. Dan selanjutnya adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, tadi partnya bahwa Yesus berdoa untuk dirinya sendiri ya. Supaya kita mengalami eternal life tadi. Dan selanjutnya adalah part yang berikutnya teman-teman tentang bagaimana doa ini disampaikan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Part yang pertama di Yohanes 17 ayat 9 sampai 11 teman-teman. Di sini dikatakan begini, ini dalam terjemahan baru, aku berdoa untuk mereka. Bayangin teman-teman ketika Yesus mau disalib ya. Kalau teman-teman ada nonton series The Chosen ya. Di saat Yesus itu mau masuk setelah dia masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan dengan masyarakat atau masyarakat yang ada di sana dengan pohon palem dan lain sebagainya, dipuji-puji gitu ya karena dia naik keledai ya. Nah di sini Yesus itu waktu masuk ke perjamuan terakhir itu kayak galau banget teman-teman. Kalau kalian nonton ya seriesnya itu menunjukkan Yesus ini kayak ada yang mengganggu, mengganjal di hatinya. Karena dia tahu dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Dan dia tahu juga dia akan berhadapan dengan kematian yang sangat brutal gitu. Dan dia berdoa begini, di tengah-tengah penderitaannya nih ya, di tengah-tengah pikirannya, hatinya terganggu dengan hal itu, dia masih berdoa. Dia berdoa gini, aku berdoa untuk mereka. Bayangin ini dia
lagi melihat ke-12 murid-muridnya. Dan dia bilang, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kesatuan ya, Bapa dan Anak, Bapa Yesus adalah satu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Dan ini Tuhan Yesus berdoa, didengar oleh murid-muridnya sehingga Yohanes bisa tulis. Peliharalah mereka dalam namamu. Pelihara kita nih semua pengikut Kristus dalam nama Yesus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi, sama-sama katakan, satu sama seperti kita. Apa maknanya ini teman-teman? Bahwa di dalam doa Yesus, sebelum dia disalib, dia berdoa buat setiap daripada kita. Yang pertama adalah untuk kita dipelihara. Katakan dipelihara. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya keep them. Peliharalah mereka dalam namamu. Kalau Tuhan berbicara ini teman-teman, ini bukan hanya bicara gini, pelihara seperti, kita langsung jadi teringat lagu ya, yang ini, burung di udara kau pelihara, bunga bakung di ladang kau pelihara gitu ya. Pelihara mereka di dalam namamu ini bukan cuma sekedar bicara soal kebutuhan jasmani kita. Jangan merendahkan kasihnya lewat pemeliharaannya dalam kebutuhan jasmani kita. Dia berdoa untuk kita terpelihara dalam kerohanian kita. Supaya kita gak mengalami keterpisahan lagi dengan Tuhan. Peliharalah mereka dalam namamu. Dan selanjutnya dikatakan supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Nah, seringkali di sini teman-teman, kita selalu berpikir bahwa ketika kita diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hanya berhenti sampai, ya, saya sudah diselamatkan. Ya, hidupku sudah terpelihara. Aku sudah kenal Tuhan, aku sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan Yesus, bahkan Yesus secara eksplisit mengatakannya di dalam doa adalah supaya kita bersatu. Nah, khotbah ini teman-teman bukan untuk kita bicara soal konteks antar denominasi. Oh ya, berarti jadikan kami satu, ini antara denominasi gereja A, gereja B, gereja di Batam Center, gereja Batu Aji, gereja Tembesi, gereja di Korea, gereja di mana. Ya, memang itu termasuk bagian dalam konteks doa Yesus ya. Apalagi hari-hari ini kita banyak melihat ya, banyak gereja-gereja saling menjatuhkan, ajaran yang satu bilang ajaran ini yang benar dan lain sebagainya. Kayaknya Yesus sudah ini prediksi. Tahu ini Profesor Jang? Enggak usah, enggak apa-apa, enggak usah cari tahu. Katanya itu profesor yang ini predictive, apa namanya? Predictive historian somethings. Nah, dikatakan kayaknya Yesus ini udah bisa memprediksi ya, kan dia maha tahu ya. Tuhan tuh tahu nih bentar lagi nih ketika Yesus sudah terangkat, gereja-gereja berdiri atau terbangun, ternyata terjadi konflik. Oke, itu nanti dibahas oleh pendeta yang lain, bukan saya. Hari ini yang mau saya sampaikan ketika Yesus bicara soal bersatu, gak usah jauh-jauh. Kita di sini nih, di dalam Shine ini sendiri. Kita bersatu atau enggak? Kita menjadi satu kesatuan atau tidak? Ketika kita hadir, everyone gathered, apakah kita memang menempatkan diri kita untuk bersatu? Iya kan? Bersatu itu berarti ada sebuah, bisa dikatakan kalau secara sosiologinya ada sebuah kompromi, ada sebuah toleransi, iya kan? Kita aja bangsa Indonesia, kalau nggak ada komprominya, nggak ada toleransinya, maka akan terpecah belah. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya,
Apa sih maksudnya? Kita di dalam satu komunitas ini teman-teman, kita perlu bersatu. Sama-sama baca yang di bahasa Indonesia saja. 1, 2, 3. Yesus tidak pernah menghendaki agar kita hidup sendirian, melainkan hidup dalam kesatuan. Ya, be united as one. Ya, bukan satu ini bukan berarti gini. Hari ini habis ini kita mau makan di aroma, satu selera, ya kan, satu genre dan lain sebagainya. Kesatuan di sini nanti akan kita pelajarin lebih lagi. Kesatuan untuk membawa kasih dan kemuliaan Tuhan di dunia ini, teman-teman. Dan kita harus melihat nih sisi humanisnya Yesus ketika datang ke muka bumi ini. Dia manusia, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Dan karena itu ketika dia menjalankan misinya di muka bumi ini, dia memanggil murid-muridnya. Kalau Yesus aja, Tuhan kita perlu murid-murid, apalagi kita. Apalagi ketika kita lagi dalam depresi, ketika dalam situasi yang sesak, kita berani-beraninya pergi masuk dalam isolasi, mengisolasi diri kita, itu bertentangan dengan teladan Yesus. Dia aja mau disalib, dia bawa murid terdekatnya, dia bawa murid-muridnya, dia bawa murid terdekatnya untuk berdoa bersama dia. Siapa kita? Sehebat apa kita? Yang berani melawan natur dari yang Tuhan tunjukkan. Tuhan justru menunjukkan naturnya untuk kita punya kesatuan, untuk kita punya body, untuk kita punya komunitas, untuk kita punya relasi dengan orang-orang. Amin. Ingat waktu di kisah di perjanjian lama, Elia itu ingin mati rasanya, ingin bunuh diri ketika dia sendirian. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah punya tujuan untuk kita hidup sendirian. Saya tahu kita gak perlu hidup dengan banyak orang, begitu social butterfly-nya, punya banyak. Ini bukan tentang kuantitas, ini tentang kualitas. Dan kita harus menyadari, kita harus memberi diri untuk kita terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama. Makanya dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia tahu nih, ketika dia berdoa ini, bahkan kalau kalian lebih gali lagi ya, dia bilang bahwa tolong pelihara mereka, karena mereka juga bakal menghadapi di dalam ayat sebelumnya kalau nggak salah dibilang bahwa mereka tuh akan tercerai-berai. Jadi Tuhan ini kayak mengantisipasi, mendoakan mereka untuk menghadapi satu trial, satu pencobaan yang akan membuat murid-muridnya tercerai-berai. Tapi kita tahu setelah tercerai-berai, mereka akhirnya balik lagi bareng-bareng dalam kondisi mancing ikan, ya kan? Tapi saya percaya, terlebih percaya kalau Yudas kembali ke murid-muridnya, kembali ke kawanannya, maybe he will not end up suicidal. Kenapa? Karena memang bahkan kalau kita pelajari lagi secara konteks, memang murid-murid lain ini majority datang dari Galilea. Hanya Yudas yang tidak berasal dari Galilea. Nah, makanya, tapi hal itu perlu dipahami, disadari, di-aware. Oh iya ya, aku kayaknya di komunitas ini agak beda. Mungkin mohon maaf ya, dibilang gini, komunitas ini banyak Chinese-nya. Oh komunitas ini banyak Bataknya. Oh komunitas ini banyak ininya. But, kita perlu kerendahan hati untuk menjadi satu. Murid-murid itu latar belakangnya beda-beda. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kamu tidak menjadi satu. Karena kita hidup di dunia di mana firman Tuhan bilang kan tadi, dikatakan bahwa mereka ini masih ada di dalam dunia, di dalam dunia, dan sehingga
Tuhan mau supaya kita terpelihara di dalam dunia ini. Apa sih yang terjadi memangnya? Di part berikutnya dia bilang gini, I'm not asking that you remove them from the world. Karena dunia ini begitu hancur, tolong angkatlah mereka ini. Angkat Tuhan deritaku, pay letterku udah datang gitu. Angkat Tuhan aku gitu. Enggak, itu ada satu doa yang beneran terjadi teman-teman. Ada salah satu orang yang saya kenal, dewasa gitu ya. Karena punya hutang, dia bilang gini, Tuhan datangkan tsunami biar hutangku gak ada lagi. That's true gitu. Jadi namanya juga orang kepepet ya, doanya pasti macam gitu, kreatif gitu. Nah, tapi Tuhan ini berdoa supaya apa? I'm not asking that you remove them from the world. Tuhan tahu nih kita berada di tengah-tengah apa katanya? Serigala. Banyak pencobaan, banyak yang mungkin mencemooh karena kita Kristen. Bahkan keluarga kita juga nyebelin. Oke, udah gak sampaikan lagi. Tapi firman Tuhan berkata gini, but I ask that you guard their hearts from evil. Dia bukan berdoa biar kaya semuanya, ya, biar cuan semuanya, biar dapat pasangan hidup semuanya. Apa yang dia doakan? Jaga hati mereka. Karena hati ini bicara soal kehidupan kita teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam dunia ini, Tuhan tuh tahu bahwa murid-muridnya, ke-11 muridnya saat itu dan pengikutnya yang setia, mereka akan mengguncang balikan dunia dengan pengajaran bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Itu dunia. Kaum pagan dan berhala, misalnya penyembah berhala dan agama-agama lain, bahkan orang Yahudi, gak bisa percaya. Dan murid-muridnya memberitakan hal itu sampai mati, sampai rela mati. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah yang menyelamatkan, Mesias. Jadi Tuhan udah kasih ancang-ancang nih kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan punya tantangan dalam dunia ini. Kita akan menggarami dunia, tapi hati-hati teman-teman. Dunia juga berusaha menggarami kita. Dunia berusaha menarik kita dari kerajaan Tuhan. Karena kita tidak belong dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi yes, kita hidup di dunia ini. Nah selanjutnya apa? Your word is truth, so make them holy by the truth. Jadi setelah dia berdoa, pelihara, buat mereka bersatu. Selanjutnya Tuhan berdoa supaya kita dijaga dari hal yang jahat, dilindungi dari yang jahat, dari temptations, dari stronghold yang iblis coba bangun dalam diri kita. Dan dia mau supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Artinya kita punya hal yang karib dengan firman. Kita bergaul erat dengan firman, kita baca firman, dan kita melaksanakannya, kita hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, kekristenan bukan cuma sekedar supaya kita selamat, mati, masuk surga. Tapi untuk kita dikuduskan. We are not just saved, we must be sanctified, dikuduskan, purified, dimurnikan. Amin. Kenapa? Karena dikatakan gini, I have commissioned them to represent me. Kita ini adalah ambasadornya Tuhan. Suka atau enggak suka? Kenapa sih seringkali kita sukanya sampai diselamatkan doang? Kita suka nih diselamatkan, dipelihara. Tadi udah mulai gak enak nih, disuruh bersatu, apaan pula disuruh bersatu. Emang gak banyak masalah hidupku? Banyak. Tapi justru kalau kita lari dari desain Tuhan, itu yang membuat kita semakin serupa dengan dunia ini. Bukan cuma masalah kita semakin serupa dengan dunia ini. Kita akan kehilangan esensi dari kenapa Yesus mati buat kita. Karena kita tidak mau berjalan pada prosesnya. Proses selanjutnya apa? Supaya kita dikuduskan dalam kebenaran dan juga kita diutus ke dalam dunia ini. Jadi 2 part pertama dari doa Yesus kepada murid-muridnya dan termasuk kita,
adalah pertama dipelihara, bersatu, dilindungi dari yang jahat, dikuduskan dalam kebenaran, dan diutus ke dunia. Dan selanjutnya dikatakan begini teman-teman. And I ask not only for these disciples. Jadi Tuhan tadi sudah berdoa dan dia memandang lagi ke murid-muridnya. Dia berkata, aku enggak hanya berdoa untuk mereka-mereka ini, but also for all those who will one day believe in me through their message. Itu adalah kita. Believers yang dimenangkan dari pemberitaan Injil oleh para rasul. I pray for us, for them, all to be joined together as one. Di sini dikatakan di dalam The Passion Translations, ini adalah doa Yesus yang menghasilkan the birth of the church, gereja, yang terdiri dari Jewish dan non-Jewish pada saat itu konteksnya. Ini bicara soal pengikut Yesus yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan kabar baik, the good news yang diberikan oleh para rasul, the messengers. Even as you and I, Father, are joined together as one. Berkali-kali Yesus dalam doanya menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dan dia ingin kita juga punya kesatuan itu, teman-teman. I pray for them to become one with us. Dan bahkan gak cuman satu, bersatu kita sebagai satu kesatuan, tapi kita juga bersatu dengan Tuhan. So that the world will recognize that you send me. Kenapa? Aku tuh sangat happy ketika tahu bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. I told you many times, kayak ini Tuhan semaha kuasa dan mengasihi kita sehingga dia mau jadi manusia. That's one thing. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Tapi gak cuma itu teman-teman. Setelah itu dia mau berdiam di dalam diri kita. Kalau nih teman-teman mau pergi liburan, let's say Jeju. Ini biasa ada hint-hint tersembunyi ya. Misalnya mau pergi liburan ke Jeju. Kita punya resourcesnya. Kira-kira nih teman-teman mau pilihnya nih, hotel bintang 1, bintang 2, 3, 4 atau 5. Punya nih, ada sponsornya gitu misalnya. Bintang berapa? 5, bintang 7 ya. Ya, kita kayak pasti kan pengen nih yang bagus gitu ibaratnya. Atau bahkan ya kalau misalnya tamu-tamu kenegaraan kan juga hotelnya luar biasa ya. Nah ini nih, Tuhan kita nih mau tinggal di gubuk. Ya, bolong-bolong penuh dengan caci maki, bolong-bolong dengan luka. Dia mau tinggal loh. Dia nggak pilih the best stays. Dia pilih the lowest stays. Tempat tinggal. Kita ini yang bobrok, yang penuh dengan pikiran kotor, mulutnya ancur-ancuran, pikirannya pikiran kotor dan lain sebagainya. Ya, bahkan dia lahir aja di mana? Di kandang domba. Udah gitu, dia mati, dia bangkit, dia kirimkan pribadinya yaitu Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Unbelievable. Kayak Tuhan mau tinggal di dalam kita. Sehingga perbuatan baik, everything that we do, itu hasil kita bekerja sama dengan Roh Kudusnya. Dia gak bilang kayak, enggak aku rasukin kamu ya, supaya kamu menjadi Kristen yang luar biasa. Enggak, dia justru mau dengan kita punya ketaatan, kerendahan hati, bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan bilang bahwa hey, waktu itu kamu memang gak bisa. Sekarang kamu pasti bisa mengalahkan adiksi kamu, mengalahkan pornografi, mengalahkan adiksi rokok, mengalahkan adiksi judi dan lain sebagainya. Karena aku tinggal di dalam kamu. Amin. Itu loh teman-teman. Dan makanya nih, sekarang nih kita belajar nih. Kehendak Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita adalah untuk supaya kita
bersatu tadi ya, dan juga supaya setiap daripada kita merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dikatakan seperti teman-teman, you live, ini bagian dari doa Yesus lagi ya. Dan ini kepada kita pengikut-pengikutnya. You live fully in me and now I live fully in them. Ya kan? Dia tinggal sepenuhnya di dalam kita supaya kita bisa merasakan the perfect unity and the world will be convinced that you have sent me, for they will see that you love each one of them with the same passionate love that you have for me. Dia begitu mengasihi kita. Dikatakan bahwa Bapa mengasihi kita. This is the Father's love. Mengasihi kita sama passionate-nya dengan Bapa mengasihi Yesus anaknya. Tapi kita tahu ada doa Yesus yang tidak dijawab. Doa di Taman Getsemani. Mengizinkannya untuk melewati penderitaan. Jadi ketika Tuhan bilang dia mengasihimu, bukan berarti dia 100% akan mengangkat penderitaanmu. Tapi dia mendampingimu di saat kamu berada dalam penderitaan. Karena dikatakan juga seperti ini, teman-teman. Father, I ask that you allow everyone that you have given to me to be with me where I am. Then they will see my full glory, that the very splendor you have placed upon me. Because you have loved me even before the beginning of time. They will see my full glory. Di sini dikatakan bahwa kita akan melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Kita akan bisa merasakan experience kasih dan kemuliaan Tuhan ketika kita bisa bersama-sama mau merendahkan diri setiap daripada kita untuk menjawab doa Tuhan tadi. Dan cara menjawab doa Tuhan Yesus tadi secara praktikal dan sederhana adalah ketika kita mau berbagi hidup. Buat hari-hari ini anak-anak muda berbagi hidup terkesan sesuatu yang mengerikan. Ya, tapi sebelumnya kita akan baca dulu sama-sama di dalam bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. God's love and glory are most deeply experienced as we share our life in discipleship. Kalau kita mau merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan secara utuh dan penuh, berdasarkan firman-Nya, doa Yesus sendiri adalah kita mau melibatkan diri kita untuk bersatu. Di sini dikatakan lagi, ini di ayat terakhirnya adalah you are my righteous father, but the unbelieving world, dunia yang tidak percaya ini, has never known you in the perfect way that I know you. And all those who believe in me also know that you have sent me. I have revealed to them who you are. Baca sama-sama yang biru saja, 1, 2, 3. I will to make you even more real to them, so that they may. For your love will now live in them even as I live in them. Ketika dia tinggal di dalam kita, teman-teman, ketika Roh Kudusnya ada di dalam kita, ternyata itu yang akan membuat dunia bisa melihat Kristus. Jadi seringkali kita nggak bisa membawa orang lain ke dalam gereja. Tapi kita bisa bawa gereja, kita bisa bawa Yesus lewat kehidupan kita sehari-hari. Di kampus, di tempat pekerjaan, di sosial media kita, dimanapun teman-teman, kita bisa merepresentasikan Yesus, kasih-Nya, kemuliaannya lewat kehidupan kita. Bahkan ada hal yang sederhana yang saya lihat dari kehidupan teman-teman di luar sana yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka bahkan tidak bisa berdoa, teman-teman. Tidak bisa berkomunikasi. Entah itu karena liturgi, maksudnya mereka punya prosesi untuk bisa berkomunikasi. Atau bahkan
ketika kita berdoa sekalipun sepertinya terasa jauh. Tapi kita, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita berdoa dan kita punya iman bahwa kita didengarkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi karena Yesus sudah membayar harganya, sudah membuat kita diperdamaikan sehingga doa kita, komunikasi dengan Tuhan itu tidak terhambat. Bahkan di dalam ini teman-teman, di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, cerita tentang anak bungsu dan anak yang sulung, ada selalu kasih Bapa yang membuat seorang anak bisa kembali menjadi anak. Ya, meskipun sudah nggak layak, meskipun sudah durhaka. Apalagi terlebih lagi ketika Yesus sudah mati dan bangkit buat kita teman-teman. Sehingga dalam konteks ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus rindu agar kita mengalami kasih Bapa. Bahkan saat kita ini masih berada di dunia. Seringkali kasih Bapa ini jadi satu stronghold yang susah banget. Kenapa? Karena Bapa kita yang kita lihat sehari-hari tidak demikian adanya. Bapa kita bersyarat kalau mau mengasihi kita. Kalau mau dapat pujian aja susahnya ampun-ampunan. Tapi tidak demikian dengan Bapa di surga. Makanya Yesus berkali-kali addressing Tuhan itu dengan kata Bapa, supaya kita diperdamaikan. Tapi sebelum menutup ini teman-teman, ada satu hal yang praktikal yang perlu kita pahami sama-sama dari doa imam besar kita. Dari doa Yesus, bahkan sebelum dia menderita di kayu salib, dia masih berdoa buat murid-muridnya, dia masih berdoa buat kita pengikutnya. Dia berdoa supaya kita bersatu. Balik lagi bersatu di sini, yes, it can be applied for church denominations. Yes, it is. Tapi buat setiap dari kita, each one of you guys, kamu harus tahu bahwa kehendak Yesus untuk kamu gak sendirian. Berilah dirimu untuk tertanam di gereja lokal. Even if this community, even this church, if not you not belong to this, you pray and then you don't feel it, you have to be planted into one church. This is not the best church that you can choose. Dan gak ada gereja yang sempurna. Kalian sekarang ini masih muda. You can think and feel, I don't need community. When you grow older, your circle will shrink, bakal makin kecil. Tapi bukan cuma sekedar gini, kebutuhan untuk kita bersosialisasi. Karena gini, ada salah satu atau dua orang, I will quote ya, motivator terkenal, penulis buku namanya Tony Robbins, dia bilang begini, the quality of your life is the quality of your relationship. Pelan. The quality of your life. Kualitas relasimu menentukan kualitas pertumbuhan hidupmu. Jadi nonsense kalau kamu mau bilang, I want to achieve things without others. Bahkan para bilioner, milioner sekalipun, they have coach. They submit themselves to coaches, mentor. Ini kata dunia teman-teman. Jim Rohn say gini, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kamu adalah hasil dari rata-rata 5 orang yang kamu habiskan waktumu. And why we want to achieve the life without eternal life. Kenapa kita suka memilih orang-orang yang hanya menguntungkan untuk hidupmu, kesuksesanmu di saat ini. Kesuksesan duniawimu. Kamu pilih kampusmu, kamu pilih kuliahmu, kamu pilih tempat kerjamu, tapi kamu gak pilih orang-orang secara intentional untuk kehidupan rohanimu. Nanti one day, you gonna see the HOG message yang orang yang
I'm speaking in the condolence yang orang tuanya meninggal. Pernahkah kamu memikirkan kalau dirimu juga akan meninggal dan akan ditampilkan di situ? Dan kamu berpikir kehidupan rohani itu nanti aja. Kamu pilih sekolahmu, kamu pilih tempat kerjamu. Bahkan ya saya udah masih mikir gini, Tobias sekolah, ada Helen, Tobias sekolah di Tapgah. Biar masih kecil kerohaniannya tertanam dengan baik. Itu orang tua mikirin anaknya sekolah di mana supaya lingkungannya bagus. Dan kita sekarang yang udah gede-gede ini, 17 tahun ke atas, udah bisa milih, why you choose separate from the eternal life. Ingat, eternal life is in this world, di hari-hari terakhir, di hari-hari ini juga. Kedua, doa Yesus praktikalnya adalah supaya dia minta apa tadi kita? Terpelihara. Peliharalah mereka Tuhan. Pelihara ini lagi-lagi bukan cuma sekedar kamu bicara kamu jadi kaya, jadi sukses, jadi ternama, kamu punya pasangan dan lainnya. Terpelihara bicara soal kehidupan rohanimu sendiri. Maka bukalah dirimu, buka diri untuk proses pemuritan. Namanya disiplin, we train, dilatih. Tapi kita tahu bahwa Yesus sudah menang di kayu salib. Makanya dikatakan ini kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena bukan kita yang tanding, bos. Orang yang tanding, babak belur, kita yang pegang pialanya, itu. Yesus yang babak belur, kita yang pegang. Eternal life, the glorifications that He shared with us. Dan kemudian, kenapa nih gereja dibangun? Supaya bisa mendorong kita untuk punya disiplin rohani. Hari-hari ini tantangan kita, gereja, ada dua hal. Yang pertama adalah church consumerism. Gereja yang berikutnya dikatakan gini, gereja yang gak mau diutus. Datang ke gereja, everyone gather, dengar 7 langkah sukses diberkati, gak usah diajarin soal baca firman, kalian dengar aja pendetanya bagus nih kalau khotbah, pendetanya bikin hati, gitu. Berjumpa udah dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Yesus, tapi gak didorong untuk kalian punya kehidupan pribadi saat teduh. Itu consumerism, rasanya kamu pengen suapin. Entar ini gak cocok, pindah lagi ke gereja lain, pindah lagi ke gereja lain, dan lain sebagainya. Kita menjadi Kristen yang hanya consume. Gak cocok nih, harusnya temanya tentang ini, temanya tentang ini, temanya tentang ini. Akhirnya kita tidak bertumbuh. Padahal ketika Yesus mau gereja ini dibentuk, adalah untuk diutus. Diutus itu perlu dilatih teman-teman, untuk memberitakan apa? Memberitakan tentang Yesus lagi-lagi. Yesus gak datang ke dunia untuk memberikan kamu Lamborghini. Yesus mau mati buat setiap orang, buat keluargamu yang belum kenal Tuhan, buat mamamu, buat papamu, buat semua, supaya kabar baik ini diberitakan. Tadi apa? Church consumerism. Mendorong orang lain untuk apa? Untuk berpikir bahwa gini, kan Yesus sudah mati buatku, Yesus sudah menyelamatkan aku, sehingga aku ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Dengan orang yang di Amerika, Kristen yang di Amerika, Kristen yang di Afrika, Kristen yang di Eropa, terus berpikir gini, jadi aku gak perlu tertanam di gereja. I'm the body of the Christ. That's partially true. Ya benar, semua orang yang diselamatkan oleh Yesus di kayu salib menjadi saudara di dalam Kristus kan. Bergandengan tangan saudara. Tapi ingat teman-teman, firman Tuhan di Alkitab, most of the perjanjian baru ditulis untuk apa? Jemaat. Surat untuk jemaat. Jadi kita perlu memastikan diri kita untuk berada tertanam di satu gereja yang gini. Jadi nanti kalau Tuhan tegur gini, Edwin, untuk jemaat di Shine. Karena ada hal yang kita sama-sama bagi hidup bareng-bareng. Jadi kita tahu, oh jemaat Shine sukanya, misalnya gak suka baca Alkitab pelayan-pelayannya. Nah karena kita belong and we work together. Ngerti gak sih? Menjalani hidupnya ini bareng-bareng. Jadi ya benar, kita ini anggota tubuh Kristus yang banyak satu dunia ini benar. Tapi ingat, Roh Kudus mengkaryakan
pertumbuhan rohani dalam jemaat demi jemaat. Makanya ada jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, jemaat di sini. Kalau tiba-tiba kamu lagi berdoa dan Roh Kudus bertanya dalam hidupmu, "Nak, kamu dari mana? Jemaat manakah kamu?" "Jemaatmu Tuhan." "Iya benar." Sama kayak kamu kalau pergi gini, aku mau cari ilmu gitu ya. Kamu tanya sama siapa misalnya? Timothy Ronald. Kamu udah jadi membernya. Tapi apakah dia tahu hidupmu? Ketika kamu nanti masuk sakit, masuk ke DBD awal bros, apakah dia akan mengunjungimu? Kamu ikutin tuh Pastor Graham. Siapa Pastor Graham? Gak usah disebut. Sesama pastor, jangan menyinggung pastor. Ya, kamu ikutin streamingnya. Tapi kamu gak tertanam di gereja. Terus kamu sakit. Terus kemudian kamu salahkan Tuhan. "Tuhan, kok gak ada yang peduli sama aku?" Kata Tuhan. Nah, kamu udah dipanggil untuk menjadi bagian dalam satu jemaat. Yes, I know the time. Terakhir adalah tadi church consumerism. Satu lagi adalah this is bad, but it's true. Church hurt. Orang yang dilukai gereja. Gak usah bilang amin, gak usah bilang Orang yang dilukai gereja tuh banyak. Kita juga sering melayani orang-orang, anak-anak muda, bahkan orang dewasa yang dilukai oleh gereja. Ditipu lah, bahkan ada yang dilecehkan sama diaken, pengerja, pendeta, whatsoever. Pendeta-pendeta juga jatuh, dan lain sebagainya. Sehingga mendorong nih, banyak dari kita berpikir, ya gak usah beri diri lah, gak usah buka diri lah. Toh isinya orang-orang yang munafik, ya kan? Ya, tidak bisa dipungkiri karena gereja isinya adalah manusia. Banyak orang bilang gereja ini bengkel, mau bengkel kayak mau rumah sakit kayak, we acknowledge. Hamba-hamba Tuhan sekalipun, gembala kul dan lain sebagainya, mereka bisa melukai, tidak sesuai ekspektasi. Tapi itulah manusia. Ya enggak? Malaikat aja bisa jatuh, apalagi manusia. Karena itulah Yesus berdoa, supaya setiap daripada kita ini diproses, dikuduskan dalam kebenaran. Supaya setiap dari kita mengizinkan dirinya untuk melihat kasih dan kemuliaan Tuhan lewat gerejanya. I know the church may give you experience yang terrible, but that doesn't mean Yesus gak suka sama gereja. Yesus mengasihi gereja, Yesus berdoa buat gereja. Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi jemaat-jemaat di daerah-daerah Filipi, Efesus dan lain sebagainya. So don't disqualify church. Justru jadilah kita sebagai anggota gereja yang berbeda. Kalau ada temanmu yang menyakiti hatimu, ampunilah dia. Teman kulmu, pembimbing rohanimu, kakak rohanimu, dan lain sebagainya. Jadilah jawaban. Karena kita lagi-lagi, kalau kita di dalam gereja, kita ngomong jelek soal gereja, bagaimana kita bisa membawa gereja ke dalam dunia? Bagaimana kita bisa membawa orang ke dalam gereja kalau kita sendiri juga pahit sama gereja? Padahal kita diutus loh teman-teman untuk memberitakan kabar baik.